Sudah 10 bulan nggak ada Devi di hidup saya. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin saya merasa saya semakin terpuruk. Dan ada saat saya udah ngerasa kayak hidup saya udah sama sekali nggak berarti lagi, tapi saya harus berjuang gitu. Jadi memang kedatangan kami di sini adalah ingin meminta kepastian hukum, ya, mengingat bahwa proses penyidikan yang sedang dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan oleh teman-teman polisi ini, kita tidak berbicara bahwa tidak hendak, tapi saya melihat kok terlalu lama. Ya, sementara Mbak Karen sebagai ibunya, sebagai orang tuanya ini merasa bahwa ada sesuatu yang agak kurang pas lah, ya. Akhirnya kami melalui LPAI, dalam hal ini Bu Heni dengan Kak Seto, ya, kita minta untuk dipertemukan dengan pihak Bareskrim, Mabes Polri, supaya kita bisa menyampaikan unek-unek sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita, ya, itu bisa terjawab. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ya, tadi sudah di atas, nanti akan ditindaklanjuti ya Bu ya, ditindaklanjuti oleh unit PPA Mabes Polri, ya, sehingga nanti kita bisa tahu kenapa sih kok perkara ini masih belum juga nih statusnya nih jelas gitu loh. Ya, walaupun sekarang sudah dalam tahapan sidik, ya, tapi kan kita minta kepastian supaya jelas gitu loh, sehingga tidak menjadi tanda tanya besar juga bagi keluarga, ya. Apalagi saya sebagai kuasa hukum juga punya satu beban moral yang sangat besar, ya. Nah, ini saya juga tidak mau terjadi gitu loh. Makanya ya lewat Mbak Heni dengan Kak Seto, ya, semoga bisa terjawab apa yang menjadi lamanya proses ini. Kita sudah bawa surat baru lagi, ya. Kan kalau dulu kita ke LPAI kan terkait dengan hak asuh anak. Nah, sekarang karena Mbak semua sudah tahu, Mas semua sudah tahu bahwa anaknya Mbak Karen sudah nggak ada, ya kita cuma minta kepastian hukum tentang pertanggungjawaban, ya, yang harus diberikan oleh Mas Arya selaku mantannya Mbak Karen terkait dengan kenapa? Karena sudah saya katakan bahwa ini sudah ada nyawa yang hilang nih Mbak, sudah ada anak yang meninggal nih. Nah, itu jadi harus terungkap semua dengan jelas. Kalau polisinya sendiri tadi bertemu sama siapa atau ke unit mana gitu Pak? Kita ke unit PPA ya. Kalau dari LPI sendiri gimana sih melihat kasus ini Mbak? Iya, sebenarnya kami mencoba untuk membantu mendorong kerja-kerja polisi karena kami melihat berdasarkan pengaduan kembali Bu Karen bahwa kasus ini kok tersendat sudah sekian bulan begitu. Sebagai orang tua tentu saja ada rasa ingin tahu kebenaran dari kasus ini, sehingga karena Bu Karen juga pernah melaporkan sebelumnya yaitu pada saat hak asuh, maka kami melanjutkan pengaduan Ibu Karen dengan mendorong kepolisian menulis surat kepada Kabareskrim untuk membantu proses ini bisa berjalan lebih lancar dan cepat. Berarti ini bukan buat laporan baru? Nah, jadi ini kan laporan yang dilakukan oleh polisi karena temuannya oleh polisi. Jadi kami hanya ingin membuat laporan terkait dengan yang tadi Bu Heni katakan, kenapa tersendat begitu lama gitu loh. Sudah hampir 1 tahun ini gitu loh. Ya, tapi belum ada kepastian hukum gitu loh terkait dengan perkara yang sudah dilaporkan oleh polisi sendiri gitu. Jadi penegasan lagi sudah tahapan sampai berapa tahapannya? Sekarang sudah sidik. Yang saya tahu sudah sidik. Ya. Sudah sidik. Selain mau menunggu kepastian hukum, apalagi hal yang ingin didesak dari polisi Pak? Saya pikir kepastian hukum, Mbak. Tadi supaya jelas gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ya namanya ibu gitu loh. Ya, ini bukan masalah, banyak orang berpendapat begini, udahlah itu anak kan sudah meninggal gitu loh ya. Ngapain sih mesti? Ini cuma masalah keadilan gitu loh. Keadilan di mana satu peristiwa yang sudah terjadi
ini masih abu-abu gitu loh. Orang disuruh nebak-nebak ini anak jatuh, ya memang kita tahu mungkin jatuh, ya karena seperti itu. Tapi proses jatuhnya itu apa disengaja atau tidak kan kita tidak tahu. Sekali lagi saya tidak menuduh, ya tapi sebagai orang hukum asas praduga tak bersalah itu harus kita kedepankan gitu loh. Ya itu yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Iya. Bang, hasil autopsi sendiri kan sampai saat ini belum dirilis juga ya. Mungkin seperti apa sih, Bang? Saya tidak berani memberikan komentar tentang itu Mas, ya karena itu kan kewenangannya dari Rumah Sakit Polri ya, jadi mungkin bisa ditanyakan sendiri gitu ya, kalau terkait apakah memang jatuh atau tidak saya nggak berani membuat statement. Makanya ini kan udah 10 bulan lamanya ya. Sebagai seorang ibu, aku sih masih merasa kesedihan kah sampai saat ini sejauh. Bukan sedih lagi, tapi saya semakin hari semakin merasa saya nggak tahu gimana harus berkata-kata lagi. Memang ini berat sekali untuk saya. Banyak orang yang bilang sama saya bahwa anaknya udah seneng kok di surga gitu, anaknya udah happy. Ya, I know, anak saya pasti sudah bersama dengan Bapa di surga. Cuma pertanyaan yang ada di kepala saya terus menerus adalah kenapa, ada apa dengan anak saya? Dan saya tidak akan berhenti untuk menuntut keadilan untuk putri saya yang satu-satunya yang saya cintai. Cuma dia yang saya punya. Sudah 10 bulan nggak ada Devi di hidup saya. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin saya merasa saya semakin terpuruk. Dan ada saat saya udah ngerasa kayak hidup saya udah sama sekali nggak berarti lagi, tapi saya harus berjuang gitu. Saya sempat bilang gitu sama Om Wemi gitu, bahwa Om, banyak sekali orang bilang ikhlaskan gitu. Tapi ikhlas itu kata-kata yang memang ikhlas, harus anak saya sudah tidak ada, ya. Tapi untuk keadilan untuk anak saya harus ada keputusan hukum, harus ada keadilan. Ini nyawa, dan ini nyawa anak saya. Ini nyawa anak saya. Ini adalah darah daging saya. Saya melahirkan dia dan saya merawat dia selama 6,5 tahun. Sampai saat ini saya nggak tahu betul-betul apa yang sebenarnya terjadi dengan Zefania. Kalau boleh dibilang, teman-teman, saya sekarang dalam keadaan yang sangat buruk. Secara mental, secara perasaan saya. Dan saya harus mengumpulkan terus kekuatan saya untuk terus berjuang. Jadi terima kasih teman-teman semua untuk dukungannya untuk saya, dan terima kasih untuk mengawal kasus Zefania ini. Tuhan memberkati kalian semua, dan mohon doanya untuk ibu-ibu di luar sana, siapapun yang bisa merasakan ini, supaya keadilan segera ditegakkan. Kak, ini kan Udah nggak bisa saya bayangin lagi, tapi saya masih beli kado Natal untuk dia. Saya masih tetap beli kado Natal untuk Zevi, dan saya taruh di bawah pohon Natal. dan itu dibawa ke makam Zefania. Ya, saya taruh aja di bawah pohon. Terus saya taruh kayak ornamen Natal di pohon. Dengan beberapa gambar-gambarnya dia saya gunting-gunting gitu ya. Besok saya akan ke makam 1 hari sebelum Natal ya. Kenangan apa sih Kak yang tak terlupakan sama anak sendiri saat Natal kan?
Dia selalu nunggu kadonya. Malam Natal dia bakalan bangun sampai jam 12 malam. Dia akan tahan matanya sampai jam 12 malam untuk dapat kadonya. Begitu. Oke. Kejadian ini kan nggak akan terjadi seandainya sang ayah menjaganya dengan baik ya. Jadi dengan kejadian itu jadi benci nggak sih Pak sama sang ayah yang harusnya lu menjaga anaknya tapi lu lemah gitu. Itu biarkan ayahnya sendiri aja yang menjawab. Apa yang sebenarnya terjadi, Arya yang tahu. Ya, Dari pihak Polda ada desakan dari Polda untuk adanya tersangka nanti. jadi gini Mas, jadi begini. Tadi Mbak Karen sudah katakan, sebagai manusia, ya kita merasa bahwa ya sudahlah, ini sudah selesai, artinya anak sudah nggak ada, ya kan. Tetapi jangan lupa, ya kan, kalau ini kan yang dipakai kalau nggak salah saya kan pasalnya pasal 359 tentang kelalaian, ya. Nah, saya belajar hukum gitu loh. Menurut saya itu kelalaian itu ada dua, kelalaian yang disengaja dengan tidak disengaja gitu loh. Nah, ini yang harus dibuktikan, ya. Kalau memang kelalaian itu memang terjadi karena tidak disengaja, ya kan. Kenapa saya berani katakan demikian, ya kan? Sekali lagi saya tidak menuduh, ya. Mulai dari saat kejadian ini saya ulang nih. Mulai dari saat kejadian sampai anak itu dibawa ke rumah sakit hanya bapaknya toh yang tahu. Gitu loh. Mbak Karen sebagai ibunya yang berhak tahu, walaupun itu pada saat kejadian sama sekali tidak tahu. Ya. Wajar dong Mas saya sebagai orang hukum bertanya-tanya, ada apa ini kok kasus ini kok apa perkara ini kok didiemin sama dia gitu loh. Ya kan. Nah, Mbak Karen taunya dari kepolisian kan begitu. Ya, jadi bukan kita tadi Mas bilang apa? Mendesak. Enggak. Kita cuma minta kepastian hukum gitu loh. Ya. Di mana wadahnya Lembaga Perlindungan Anak di bawah Mbak Henny dengan Kak Seto, ya kita minta tolong, kemudian kita diarahkan ke sini. Karena saya merasa bahwa Mabes ini, Bareskrim ini ya sebagai pucuk terakhir gitu loh. Ya. Kita tidak mendesak. Sekali lagi, saya kenal baik dengan teman-teman di Polres Jakarta Selatan. Mulai dari Pak Kasat, Pak Kanit, saya kenal baik gitu loh. Ya, saya kalau ke sana kita bercanda kok, tertawa kok. Jadi, sama sekali tidak ada desakan sana. Tapi kita cuma minta kepastian hukum. Ya, supaya keadilan ini jelas gitu loh. Ya. Jadi bukan terus kita mendesak, enggak lah. Saya juga tahu loh, mereka teman-teman polisi itu capek, ya kan. Tapi ya supaya jadi mengungkapkan apa adanya gitu loh, sehingga jadi jelaskan kasusnya gitu loh. Ya kalau sudah jelaskan, ya mungkin Mbak Karen sebagai orang tuanya ya sudahlah, ya kita ya Mbak Henny ya gitu loh. Nah, Mbak Henny mungkin lebih ngerti lah karena kan beliau yang tiap hari berhubungan dengan kasus-kasus seperti begini nih, ya seperti itu loh Mas. Jadi tidak mendesak, sama sekali tidak mendesak. Jadi saya tetap hormat dengan teman-teman di Polres karena saya juga banyak kasus di sana yang saya minta tolong dengan mereka. Ya, hanya minta kepastian hukum gitu loh, supaya jelas kasusnya, seperti itu. Berarti Pak tadi hasil pertemuan tadi itu Intinya nanti kita disuruh tunggu, ya kan ini sudah mau dekat liburan ya Mas, ya besok sudah malam Natal, tanggal 25 Natal libur ya. Paling nanti habis tahun baru ya Mbak Heni ya, habis tahun baru kita sudah dapat apa perkembangan lah, ya perkembangan yang ya harapannya semuanya baik gitu loh. Karena sekali lagi ya saya punya beban moral nih Mas gitu loh. Ini walaupun saya kuasa hukumnya ini keponakan saya juga gitu loh. Ya, keluarga besar itu kan tanya, "Wem bagaimana Wem gini gitu loh. Ya, jadi ya merasa bersalah gitu loh ya. lebih rinci lagi Pak untuk sejauh ini kan setelah penyidikan ya Pak ya. Sudah sejauh mana sih Pak tapi penyidikannya? Oke, jadi gini. Sekarang karena penyidikan biasanya kan nanti mereka akan gelar perkara, ya baru bisa menentukan apakah kasus ini layak dinaikkan untuk tersangka, ya kan begitu kan prosesnya. Yang terakhir saya ketemu kan masih tunggu 2 saksi nih, baik dokter yang di Dharma Wangsa, dokter Richard, sama orang tuanya Arya sendiri, gitu loh. Nah makanya tadi saya bilang, saya bukan penyidik kapasitas saya, tapi saya berhak bertanya dong, ya.
kenapa misalnya Dr. Richard kok susah sekali dipanggil misalnya, ya kan? Apakah mungkin karena dia punya profesionalismenya sehingga dia tidak mau mengungkapkan apakah, kan yang kita tahu Mas Arya ini kan katanya pernah ya, ini katanya pernah dirawat, ya kan? Tolonglah bantu memberikan keterangan seperti itu gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya pikir kalau memang sulit kan ada jalurnya, ya bisa minta tolong dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keluarkan surat, kan bisa seperti itu. Saya sudah pernah buat itu, ya tapi katanya enggak perlu, gitu loh. Nah sekarang kan bingung kita nih, gitu loh. Ya sudah, jadi sekali lagi saya lakukan ini dengan Pak Keret, dengan minta tolong dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam hal ini, tidak menekan siapa-siapa, tidak, tapi supaya ini jadi lebih jelas, gitu loh. Itu per tanggal berapa Pak? Saya tidak tahu apakah sudah berjalan, saya belum tahu, karena terakhir saya November saya ke sana, ya harusnya sudah gitu loh. Tapi kan memang belum ada berita, gitu loh. Pak, satu lagi Pak, Ya. mau perjelas aja sih, ini kan udah 10 bulan ya, karena kasus ini stuck. Apa yang kalau dari Polres Jaksel, apa alasannya penyidikan ini belum selesai? Saya tidak berani ngomong terlalu jauh Mbak, tapi kita juga harus tahu juga mungkin karena kondisi negara sedang begini ya, dengan COVID, kemudian kemarin juga ada demo-demo dan sebagainya, sehingga mereka harus terpecah ya gitu ya. Tapi bagi saya it's okay lah, ya makanya tadi saya bilang apakah dengan kasus-kasus yang ini kemudian perkara yang ini dibiarkan, kan enggak juga dong gitu loh. Ya, nah jadi jangan apa ya, enggak ada kita menekan-nekan polisi apa enggak. Ya, tetap kita minta tolong polisi karena biar bagaimanapun perkara ini bisa terungkap ya berkat teman-teman polisi juga gitu loh. Sudah tersangka, sudah P21 Dan sudah masuk ke kejaksaan. Iya, sudah. Iya, P21 ya, sudah ke kejaksaan. Tinggal tunggu sidang. Kapan Mas sidangnya? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin Mas. Dalam waktu. Status sudah tersangka Pak, dilakukan penahanan atau? Enggak lah, kan ancaman hukumannya kan enggak ini ya. Tidak, selama dia kooperatif saya pikir ini juga. Ancaman hukumannya kan kalau nggak salah cuma 4 bulan ya Run ya. 4 bulan ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.